Iya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Bu. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Bu. Ini kalau berdasarkan jadwal saya ini dengan Mbak Siti ya? Betul, Bu. Benar, Mbak Siti. Terima kasih ya Mbak sudah datang dengan tepat waktu ke sini. Padahal pagi-pagi banget loh ini. Nggak apa-apa, Ibu. Gimana perjalanannya, Mbak? Alhamdulillah perjalanannya berjalan dengan baik, lancar, aman, selamat ya, Bu. Cuman memang tadi sempat macet, kejebak macet, sama sempat kok gerimisan dikit tadi, Bu, di Ya jalan, Bu. ampun. Ini tadi Mbak Siti kesini naik apa? Naik ini, Bu, ojek online, Bu. Naik ojek online. Ya karena pagi-pagi juga sih ya Mbak ya, Iya. waktunya orang kerja. Jadi ya macet ya, namanya juga di kota ya Mbak ya. Iya, Bu, makanya itu, Bu. Tapi alhamdulillah bisa sampai dengan selamat ke sini. Alhamdulillah. Terus tadi Mbak Siti kehujanan di mana? Itu, Bu, di daerah Gedung Meneng tadi itu sempat hujan udahan, Bu. Oh, Mbak Siti Dari Kedamaian. dari Kedamaian. Iya. Lumayan jauh ya Mbak Iya, ya, Bu, jauh Kedamaian ke Kemiling ya. Jauh banget, Bu. Dari ujung Bandar Lampung ke ujung ya Betul. Hantian ya. Masya Allah sekali memang untuk menemui Ibu. Ya ampun, makasih loh Mbak sudah mempercayakan saya untuk membantu Mbak Siti dalam menyelesaikan masalah. Saya juga percaya Ibu bisa membantu saya. Insya Allah ya Mbak ya. Semoga nanti saya bisa memberikan bantuan saya kepada Mbak Siti semaksimal mungkin. Iya, Bu. Baik. Di sini Mbak Siti akan melakukan konseling individu ya Mbak ya, sesuai perjanjian kita. Tapi Mbak, sebelumnya saya mau nanya nih, Mbak Siti udah pernah belum melakukan konseling sebelumnya? Belum sih, Bu. Saya itu sempat cerita sedikit gitu kan ke teman saya terkait masalah yang sedang saya hadapi gitu. Dan terus ternyata teman saya itu ngasih rekomendasi kepada saya untuk menghubungi Ibu untuk melaksanakan konseling gitu. Walaupun saya tuh belum tahu konseling ini apa. Terus katanya dicoba dulu supaya masalahnya dapat teratasi seperti itu, Bu. Oh, jadi Mbak Siti sebenarnya sempat bercerita juga ya kepada teman Mbak Siti ya. Kemudian teman Mbak Siti merekomendasikan saya. Betul, seperti itu. Untuk temannya Mbak Siti sendiri udah pernah konseling sama saya? Udah pernah, Bu, Udah memang. pernah. Oke, berarti berdasarkan pengalaman ya Iya. Mbak ya, temannya Mbak Siti ya. Terima kasih ya Mbak sebelumnya sudah mempercayakan saya untuk membantu permasalahan Mbak Siti Iya. ini. Karena Mbak Siti ini baru pertama kali ya melaksanakan konseling individu, apakah Mbak Siti sudah mencari tahu apa itu konseling itu sendiri? Belum sih, Bu, nggak tahu karena memang kemarin itu saya nggak banyak lebih kan ke teman saya. Terus juga katanya yaudah dihubungin aja nomornya biar nanti langsung dapat jadwalnya, katanya gitu, Bu. Oke. Mbak Siti udah tahu oh ya, karena Mbak Siti belum tahu nih apa itu konseling. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit kepada Mbak Siti agar Mbak Siti paham kegiatan apa sih yang sedang Mbak Siti lakukan saat ini gitu. Yaitu konseling ya kan, konseling itu yaitu proses bantuan yang diberikan dari saya sebagai konselor dan Mbak Siti sebagai konselingnya. Nah, tujuan dari proses konseling ini yaitu untuk membantu konseling Mbak Siti dalam memecahkan masalah Mbak Siti secara mandiri gitu, seperti itu Mbak kurang lebihnya. Bagaimana Mbak Siti? Paham, Ibu, paham. Paham ya Mbak? Nah, dalam proses konseling ini akan dilaksanakan berdurasi selama 45 menit ke depan, seperti itu Mbak. Tetapi jika Mbak Siti rasa sudah cukup nih walaupun belum 45 menit, nah proses konseling ini bisa dihentikan Mbak, bisa diakhiri seperti itu. Sampai sini paham ya Mbak ya? Oke, Bu, dapat dipahami, Bu. Oke. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan nih asas-asas yang akan terikat pada konseling kita hari ini gitu. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Siti itu tidak perlu khawatir akan informasi Mbak Siti itu akan tersebar di orang lain di selain antara kita ini. Jadi
informasi yang Mbak Siti bagikan kepada saya, insya Allah dan akan saya jamin akan aman ya Mbak ya. Tidak akan saya sebarluaskan kepada orang yang tidak berkepentingan dalam membantu masalah Mbak Siti, seperti itu. Yang kedua, konseling ini terikat pada asas kesukarelaan. Tadi Mbak Siti bilang kalau Mbak Siti datang ke sini dan membuat jadwal konseling ini atas kemauan diri Mbak Siti sendiri ya Mbak ya. Betul. Artinya Mbak Siti tidak berdasarkan orang lain datang ke sini, bukan karena orang lain gitu ya. Oke, berarti Mbak Siti sudah sukarela ya Mbak ya datang ke sini dan hadir secara penuh di sini gitu. Sangat sukarela Ibu. Oke, alhamdulillah seperti itu. Lalu yang ketiga ada asas keterbukaan Mbak Siti, di mana asas keterbukaan ini diharapkan Mbak Siti sebagai konseli dapat menceritakan sebenar-benarnya apa yang Mbak Siti rasakan, Mbak Siti alami, apa yang menjadi beban Mbak Siti selama ini, seperti itu, agar saya juga bisa membantu Mbak Siti secara maksimal gitu. Baik, Bu. Jadi diharapkan Mbak Siti dapat menceritakan seterbuka mungkin gitu. Bisa Mbak Siti? Bisa Ibu, saya akan bersedia. Alhamdulillah. Lalu nih asas yang terakhir yaitu ada asas kenormatifan, di mana dalam menjalankan proses konseling ini tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Gitu Mbak Siti. Apakah keseluruhannya yang saya jelaskan sudah Mbak Siti bisa pahami? Alhamdulillah bisa dipahami, dan insya Allah ya Bu, proses ini nanti dapat membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya dan juga dapat dijaga kerahasiaannya ya Ibu ya. Iya, aman Mbak insya Allah. Oke, baik Ibu. Oke, terima kasih Mbak. Sebelumnya Mbak Siti udah siap untuk menceritakan masalahnya? Insya Allah siap Ibu. Oke, silakan Mbak Siti. Ini sih Bu, jadi karena akhir-akhir ini itu memang banyak yang saya lalui ya Ibu. Dari setelah lulus kuliah itu saya udah berusaha untuk mencari kerja dan juga sempat berpindah kerja selama 2 kali. Lalu di kerjaan yang kedua itu saya juga capek gitu Bu, rasanya mulai lelah. Saya masih ya harus bekerja setiap harinya, lalu juga saya masih belum tahu untuk kedepannya saya ini bagaimana gitu Bu. Dan sekitar selama 4 bulan berjalan saya bekerja, lalu saya itu memperoleh ada informasi Bu dari orang tua saya, yaitu untuk mengikuti perkuliahan lanjut Bu untuk lanjut profesi. Saya kan jurusan pendidikan ya Bu, dan ternyata kemarin itu ada pembukaan profesi guru, dan itu memang orang tua saya menyuruh saya untuk daftar Bu. Nah ya memang sih Bu, itu memang kemauan orang tua saya awalnya, tapi ya seiring berjalannya waktu gitu kan, prosesnya cukup panjang ya Bu untuk pembukaan itu ya. Saya akhirnya memang berusaha untuk meyakinkan diri saya Bu untuk menyiapkan segala proses seleksi, administrasi, semua tahapan untuk dapat melalui proses seleksi itu Bu. Dan itu memang dari keinginan saya, alhamdulillah. Dan sampai akhirnya memang saya tuh ada kalanya merasa lelah ya Ibu, bekerja sambil belajar, dan juga memang dari orang tua sangat berharap bahwa saya tuh bisa lolos. Dan alhamdulillahnya rezekinya datang kepada saya lolos untuk pendidikan profesi itu Bu. Nah tapi ternyata yang saya kira itu tuh lebih dari yang saya duga gitu loh Bu. Saya pikir memang ya sudah kuliah profesi saja gitu, oh ternyata lebih dari itu Bu. Dan ini baru berjalan 2 minggu ya Bu, 2 minggu di sekolah, lalu juga 2 minggu di perkuliahan. Dan saya itu merasa bahwa saya ini udah gak mampu loh Bu untuk melakukan ini. Kayak ternyata tuh seberat itu Bu untuk melaksanakan kuliah ini, yang beda banget sama kuliah S1 dulu. Kuliah profesi ini benar-benar saya dituntut untuk harus bisa, dan juga kalau belum bisa saya harus belajar dan juga saya harus mencari tahu
gitu. Karena memang yang saya lihat itu teman-temannya itu juga memang sangat-sangat mampu gitu Bu, dan saya merasa bahwa saya ini tidak mampu gitu Bu untuk melaksanakannya. Saya itu tiap hari tuh nangis Bu, berjalan seminggu itu saya merasa benar-benar capek Bu, dari pagi sampai sore, dan itu benar-benar yang otaknya dikuras banget gitu Bu, harus berpikir, terus juga mentalnya juga harus dijaga stabil supaya besok itu bisa kembali lagi untuk mengikuti perkuliahan, untuk menjalani hari-hari. Lalu juga dari orang tua saya yang selalu menanyakan bagaimana kuliahan saya, bagaimana apa yang saya lakukan. Itu orang tua saya tuh ingin tahu gitu loh Bu, kayak ingin melaporkan apa yang sudah saya lakukan gitu. Karena memang orang tua saya tuh terlalu berharap berlebih gitu loh Bu kepada saya, biar nanti itu di akhir itu dapat lulus ujian dengan sempurna. Nah orang tua saya tuh takut saya tuh nggak bisa melaksanakan, jadi saya dituntut untuk harus bisa loh Bu. Dan ketika saya mengeluh capek itu ya orang tua saya tidak memberi pengertian Bu kepada saya. Orang tua saya itu malah ya namanya juga proses capek, jadi saya merasa dihakimi gitu loh Bu, saya tidak diterima. Padahal memang saya untuk berusaha mengikuti PPG ini dengan semaksimal mungkin ya Bu, tapi ternyata dari orang tua saya itu belum bisa mengerti kondisi saya gitu loh Bu. Saya capek, tugas yang banyak, tuntutan di sekolah, di rumah, harus lulus dengan nilai yang sempurna dan tidak boleh ujian ulang gitu loh Bu. Dan hal itu tuh yang semakin hari tuh semakin membuat saya tuh merasa terpuruk, saya lelah, saya udah capek banget gitu loh Bu. Tugas saya itu yang gak ada habisnya, yang selalu terus menerus ada gitu loh Bu. Saya kerjakan satu muncul dua, saya kerjakan dua muncul tiga, kayak mereka tuh gak ada habisnya Bu. Belum lagi besok yang harus sekolah, harus mempersiapkan juga. Jadi ya memang namanya juga proses yang memang tidak ada yang instan ya Bu. Tapi saya itu merasa saya lelah loh Bu, saya tidak mampu untuk menjalani ini. Teman-teman saya yang lain itu saya lihat mereka tuh enjoy gitu loh Bu, dan saya tuh kelihatannya kayak pusing sendiri gitu loh Bu. Benar-benar yang saya tuh udah nggak ada energi lagi. Terus juga saya itu jarang untuk bersosialisasi lagi gitu loh Bu. Bersosialisasi itu juga saya sungkan untuk bertanya kepada teman saya takut dikira bodoh, saya takut nanti dihakimi, saya takut nanti saya dikira gitu doang nggak bisa gitu loh Bu. Jadi itu yang membuat diri saya itu rasanya semuanya tuh bertumpuk gitu loh Bu di diri saya. Dan saya ini setiap hari itu selesai pulang sekolah, saya kuliah itu selalu nangis Bu. Dan gak tahu kenapa saya juga udah berusaha untuk menahannya tapi tidak bisa Bu, sih selalu menangis Bu. Kayak capek banget, rasanya tuh capek banget dari pagi nyampe sore, malam ngerjain tugas, besok lagi pagi berangkat lagi, pulang sore ngerjain tugas lagi. Terus juga nanti orang tua saya nelpon dikala saya sedang nggak baik-baik aja gitu, bukannya juga saya nangis tapi orang tua saya nelpon tuh kan kondisinya kan nggak tepat banget ya Bu. Dan orang tua saya itu menuntut untuk selalu memberitahu gitu loh Bu apa yang sudah saya lakukan, supaya orang tua saya tuh tahu bahwa saya ini kuliah ini tuh dengan benar-benar gitu Bu. Dan itu yang membuat saya tuh kayak capek banget Bu, kayak nggak kuat. Terus juga kenapa mereka itu kelihatan pada pinter-pinter, saya merasa jadi saya tuh bodoh banget gitu loh Bu. Terus juga tugas-tugas ya saya kerjakan memang Bu, tapi capek Bu, saya capek banget rasanya itu Bu. Kayak ya Allah, kapan ini selesainya ya Allah, saya tuh udah pengen yang apa udah nyampe sini aja ya gitu loh Bu. Kayak bener-bener yang setiap hari itu ketika saya capek saya nangis, ketika saya capek saya nangis di kamar. Dan ya saya sadar bahwa saya ini sedang bermasalah Bu, makanya itu saya berusaha untuk mencari jalan keluar sini harus gimana gitu loh Bu. Dan karena selama ini juga sudah berjalan belum ada 1 bulan Bu, bahkan saya udah merasa yang
benar-benar nggak kuat. Kan kalau orang itu biasanya enjoy ya Bu menjalani hari, tapi saya itu merasa ya Allah, besok harus bangun pagi lagi, besok harus ini lagi, besok harus ketemu teman-teman lagi, besok harus mengerjakan tugas lagi, dan itu yang membuat saya merasa kehabisan energi gitu Bu untuk menjalankan hari-hari gitu Bu. Oke, baik. Jadi Mbak Siti ini merasa kelelahan yang berlebihan ya Mbak Siti ya, setiap harinya ya Mbak Bu. untuk menjalani PPG, kurang lebih dari kuliahnya dan juga sekolahnya, belum lagi tekanan dari orang tua ya Mbak ya, tuntutannya yang membuat Mbak Siti itu makin terpuruk gitu ya Mbak ya. Lalu Mbak Siti sebelumnya apakah sudah menyampaikan kepada orang tua terkait apa yang Mbak Siti rasakan? Belum Bu, karena memang orang tua tidak memberikan kesempatan kepada saya, dan memang orang tua ya ingin tahu saja gitu loh Bu, ingin memastikan bahwa ya saya itu melaksanakan kuliah, sekolah ini betul-betul gitu loh Bu, supaya memang nanti di akhir itu saya bisa lulus itu Bu. Jadi ya saya mau gimana pun saya berusaha baik-baik aja di depan orang tua saya. Oke, berarti Mbak Siti ini ya berusaha untuk menutupi ya Mbak ya, Betul Bu. dengan cara Mbak Siti ingin terlihat baik-baik saja gitu. Betul Bu. Lalu apakah Mbak Siti ini, tadi kan Mbak Siti menyampaikan ya bahwasannya Mbak Siti ini bekerja juga. Apakah Mbak Siti masih bekerja atau sudah resign? Sudah resign Bu, semenjak Sudah saya diinformasikan, mendapat informasi bahwa saya keterima PPG itu saya memutuskan untuk resign Bu, karena ditakutkan saya tidak kuat untuk menjalaninya. Tapi orang tua mendukung ya Mbak walaupun Mbak Siti resign? Mendukung Bu, alhamdulillah. Lalu kemudian emang apa sih Mbak yang membuat Mbak Siti itu merasa kelelahan berlebihan dari segi kampus? Karena memang ini Bu, tugas-tugas itu kan harus dikerjakan ya Bu, dan kalau tidak dikerjakan itu tidak akan bisa untuk melanjutkan ke topik yang selanjutnya. Nah, tugas-tugas yang banyak itu Bu yang membuat saya bingung, terus juga yang membuat saya capek, belum lagi kan ke sekolah juga ya Bu. Nah, itu tuntutan di sekolah itu juga banyak. Ya memang itu sudah tugas, tapi ya tugas itu juga menjadi tanggung jawab mahasiswa gitu Bu. Di sekolah itu juga memang pada kenyataannya ya tidak hanya mengajar seperti guru-guru mata pelajaran gitu, tapi lebih daripada itu gitu loh Bu, untuk melaksanakan ketertiban juga iya, untuk menyiapkan materi untuk diajarkan juga iya, lalu juga untuk menggantikan misal ada guru yang tidak masuk juga iya. Jadi kan tugas yang kadangan ada tanpa tugas kadangan berdatangan, tugas yang berdatangan tanpa adanya tupoksi yang spesifik itu kadang yang membuat hari itu menjadi lelah gitu. Belum lagi tugas-tugas yang ada di sekolah itu nanti dikerjain lagi di LMS, lalu juga belum lagi tugas-tugas yang di LMS untuk mata kuliah yang lain yang harus dikerjakan, dan itu yang membuat sangat-sangat lelah Bu. Terus berulang seperti itu, tidak ada jedanya, dan istirahat itu cuma di hari Minggu, dan itu pun untuk mengerjakan tugas seperti itu Bu. Dan itu yang membuat saya merasa saya tidak mampu Bu. Teman-teman itu tuh selalu di kelas tuh bisa gitu loh Bu, aktif gitu, mengerti gitu apa yang dimaksudkan oleh dosen, dan saya itu merasa susah gitu loh Bu untuk mengertinya. Belum lagi tugas-tugas yang banyak itu yang membuat saya ini gimana sih gitu loh Bu. Dan kadang kan kalau capek juga kan langsungnya maunya tidur ya Bu, nangis gitu, dan itu juga ada kalanya ya terbengkalai, maksudnya nggak terbengkalai, mau nggak mau kan harus dikerjain ya Bu, tapi ya saya menunda gitu Bu, karena kelelahan fisik yang sudah saya alami setelah saya melakukan seharian full kegiatan gitu Bu. Banyak banget ya Mbak ya tugas-tugasnya ya Mbak ya. Sebenarnya wajar banget sih kalau Mbak Siti merasa capek dengan tugas yang beruntun itu ya Mbak, bisa dibilang ya Mbak ya.
belum lagi dari tekanan dari orang tua. Tapi Mbak Siti ada nggak sih tempat cerita selain saya sebelumnya, sebelum datang ke sini, ada nggak? Nggak ada sih Bu, sama teman itu juga karena teman ini kan Bu kayak ya memang nggak deket, cuman saya kayak berkonsultasi aja gitu sama teman saya itu Bu, teman kampus yang dulu gitu, yang saya yakini dia itu dulu tuh punya masalah terus bisa sembuh gitu Bu. Terus saya nanya kan Bu sama dia, jadi ya kenal gitu, memang nggak seakrab itu gitu Bu. Jadi ya selama ini saya nggak ada cerita sama siapapun karena saya sadar saya ini memiliki masalah. Jadi saya tuh bertanya gitu Bu, gimana sih untuk saya ini dapat menyelesaikan masalah saya dengan cara apa. Nah makanya teman saya itu memberikan rekomendasi untuk dapat menyelesaikan ke konselor gitu Bu. Oke, berarti Mbak Siti baru menceritakannya secara detail kepada saya ya Mbak ya. Berarti selama ini lumayan membuat tekanan batin dan mental ya Mbak ya. Betul Bu. Wajar kalau Mbak Siti merasa burn out, bahkan seperti itu. Lalu kalau di perkuliahan Mbak Siti sendiri, karena tugas yang menumpuk banyak tadi, apakah Mbak Siti punya teman untuk sharing dan support Mbak Siti untuk menyelesaikan tugas-tugas Mbak Siti tersebut? Mungkin karena saya tidak bercerita ya Bu ya, jadi saya tidak punya teman untuk mensupport saya gitu loh Bu, karena saya tuh merasa bahwa saya tuh paling bodoh Bu di kelas itu Bu. Jadi saya nggak berani dan saya nggak mau untuk cerita gitu Bu ke teman saya. Berarti Mbak Siti merasa tidak percaya diri ya Mbak ya dalam menjalankan perkuliahan ini ya Mbak ya. Bener Bu. Mbak Siti apakah tidak ingin menceritakan secara detail kepada orang tua Mbak Siti? Siapa tahu mereka bisa mengerti Mbak Siti. Saya takut untuk disalahkan duluan Bu. Oh gitu. Emang sebelumnya Mbak Siti pernah mendapatkan respon yang seperti itu? Iya pernah Bu. Jadi saya cuman sekedar bilang capek, tapi ya ternyata memang orang tua tidak, maksudnya itu kayak tidak mengajari hal itu gitu Bu. Itu yang saya dapatkan. Berarti Mbak Siti kurang dapat pengertian dan suportif dari keluarga ya Mbak ya. Lalu karena Mbak Siti nggak dapat support tersebut, kalau saya boleh tahu nih Mbak Siti ini memiliki berapa saudara ya Mbak? Oh, saya memiliki 3 saudara. Iya, 2 bersaudara. Gimana sih Bu? 3 bersaudara. 3 bersaudara termasuk Adik Mbak saya, Siti? iya betul, adik saya 2. Adik Mbak Siti 2. Yang pertama? Saya. Maksudnya ada yang pertama? Oh iya, laki-laki Bu. Laki-laki. Iya. Yang kedua? Perempuan. Yang kedua perempuan, adiknya ya Mbak ya. Kalau dari segi orang tua Mbak Siti kurang bisa memberikan support dan mengerti keadaan Mbak Siti udah pernah belum menceritakan permasalahan Mbak Siti ini kepada adik-adik Mbak Siti? Belum pernah juga Bu. Kenapa Mbak Siti? Karena saya merasa bahwa saya anak pertama dan saya merasa kalau saya cerita ke adik itu berarti memberikan beban kepada adik gitu. Mbak Siti takut memberikan beban kepada adik ya Mbak ya. Iya. Berarti berat banget ya Mbak ya, harus memendamnya sendirian tanpa support keluarga dan kurangnya pengertian keluarga. Bahkan Mbak Siti belum pernah untuk cerita juga kepada temannya. Belum Bu. Apa yang membuat Mbak Siti itu tidak mau menceritakan kepada teman Mbak Siti? Siapa tahu dengan Mbak Siti menceritakannya, teman Mbak Siti bisa support. Karena saya nggak tahu Bu mau cerita ke siapa Bu. Mbak Siti apakah punya teman dekat di kampus? Iya teman aja sih Bu, nggak teman dekat aja. gitu. Apa yang membuat Mbak Siti itu bisa dikatakan kurang percaya ya Mbak ya untuk menceritakannya? Kenapa Mbak? Karena saya takut dikira bodoh Bu. Pemikiran Mbak Siti kalau ketakutan ya, ketakutan akan label terhadap Mbak Siti kalau Mbak Siti bodoh. Iya. Oke. Tapi menurut Mbak Siti merasa bodoh karena apa Mbak? Karena kurang mengerti
karena teman-teman itu kayaknya pintar semua gitu loh Bu, nggak ada yang bingung. Oke. Terus kok saya ini ngerasa saya bingung sendiri gitu loh Bu, dan itu yang membuat saya bodoh banget ya, mereka loh bisa, kok saya ini kayak gini aja nggak ngerti gitu loh Bu. Maksudnya kayak mereka itu ya cekatan gitu Bu, kok saya ini merasa bahwa saya ini lambat gitu loh Bu dalam mencerna informasinya gitu loh Bu, dalam menerima kayak tugas-tugas penjelasan itu saya tuh lambat gitu loh Bu. Jadi saya harus membaca berulang kalinya, memahaminya berulang kali baru saya tuh mengerti gitu loh Bu. Sedangkan teman-teman tuh langsung kayak cepet banget gitu loh Bu, dan kayak langsung sat gitu loh Bu. Oke. Berarti Mbak Siti merasa tertinggal ya dari Iya, teman-temannya dan ya itu prosesnya. yang membuat saya kayak merasa bodoh banget gitu loh Bu. Tapi Mbak Siti sadar menyadari nggak kalau itu hanya pemikiran dari Mbak Sitinya aja? Atau memang kayaknya memang iya deh gitu? Kayaknya memang iya deh Bu, itu pemikiran diri saya sendiri gitu, tapi belum tentu teman-teman Mbak Siti seperti itu. Iya, mungkin ya Bu, bisa jadi. Bisa jadi nggak kalau misal temennya Mbak Siti itu berpikir yang sama terhadap apa yang Mbak Siti pikirkan terhadap diri mereka? Mungkin ya Bu. Mungkin Mungkin ya Mbak ya. Berarti kemungkinan besar juga Mbak Siti tidak merasakannya sendiri ya Mbak ya. Oke Bu. Betul tidak Mbak? Ya bisa sih Bu, bisa jadi juga sih Bu, memang karena nggak kelihatan aja ya Bu ya. Iya. Jadi saya juga kan nggak bisa memastikan mereka tahu atau tidak. Betul. Dan mungkin apa yang saya rasakan juga mereka rasakan ya Bu ya. Benar. Apalagi Mbak Siti juga memendamnya juga kan dari teman-teman Mbak Siti. Iya Bu, karena saya takut dikira bodoh banget sih gitu loh Bu, karena saya menganggap bahwa mereka itu pintar Bu. Siapa? Tapi Mbak Siti pernah kepikiran nggak kira-kira mereka merasakan terhadap dirinya yang Enggak Bu, saya nggak kepikiran kalau apa yang saya alami ini dirasakan juga sama mereka. kalau misalnya mereka sama-sama memendam juga seperti Mbak Siti, bisa kemungkinan ya Mbak ya? Bisa jadi memang ya Bu ya, memungkinkan sih Bu, karena memang nggak tahu pikiran orang aja ya Bu, jadinya nggak kelihatan gitu. Jadi ya bisa jadi Mbak Siti tidak merasakannya sendiri atau menganggap diri Mbak Siti itu bodoh sendiri. Mungkin bisa jadi teman-teman Mbak Siti juga seperti itu karena mengingat beban tugas yang diberikan juga sama ya Mbak ya. Iya Bu, sama pasti Bu. Untuk mata kuliah sendiri ada berapa sih Mbak? Ada 5 Bu mata kuliahnya. Ada 5. Iya, padahal cuma 5 ya Bu, tapi tuh benar-benar terasa sangat berat sekali Bu dilaksanakannya, dijalaninya. Hari-hari itu balik lagi, kuliah lagi, balik lagi ke sekolah lagi, balik lagi ngerjain itu lagi. Fase yang selalu berputar-putar itu loh Bu, terulang itu yang selalu memasuki diri saya, pikiran saya gini lagi gitu loh Bu. Oke. Untuk untuk yang membuat Mbak Siti lelah sendiri dan ketakutan untuk menjalani hari bisa dibilang seperti itu ya Mbak ya. Itu dari tugasnya ya Mbak ya. Iya, tugasnya juga orang tua. Tugas dan orang tua itu membuat Mbak Siti berat melaksanakan hari-hari Mbak Siti sekali, Bu. Dan membuat Mbak Siti itu kayak tidak yakin untuk menjalankan proses yang Mbak Siti sedang hadapi ini ya Mbak ya. Oke. Kalau menurut Mbak Siti nih, kira-kira apa sih yang Mbak Siti itu butuhkan saat ini? Cerita ya Bu ya. Cerita. Oke. Cerita siapa yang paling Mbak Siti butuhkan? Iya, karena yang mengalami masalah, bukan mengalami masalah, maksudnya yang menjalani hari seperti ini, seperti yang saya lakukan itu adalah teman. Mungkin saya harus berefleksi dan juga bercerita kepada teman saya untuk merefleksikan. Oke, berarti yang pertama Mbak Siti membutuhkan support dan cerita kepada teman rekan Mbak Siti di kampus ya Mbak ya. Lalu ini yang pertama, yang kedua kira-kira apa lagi nih yang Mbak Siti butuhkan? Mungkin saya juga berusaha terbuka kepada teman-teman di sekolah saya mungkin ya Bu. Yang satu sekolah sama saya kan berkelompok supaya saya tidak merasa sendiri. Mungkin saya juga
harus menanyakan bagaimana perasaan mereka juga ya Bu. Iya benar, adanya Seperti keterbukaan antar rekan ya Mbak ya. Itu. Oke, berarti Mbak Siti membutuhkan keterbukaan dengan teman di kampus Mbak Siti dan keterbukaan terhadap teman-teman dari sekolah ya Mbak ya, teman-teman sekolah Mbak Siti, adanya sharing begitu ya Mbak ya, sharing antar sesama yang mengalami gitu ya Mbak ya. Betul Bu. Menurut Mbak Siti dengan Mbak Siti bercerita, sharing seperti itu antar teman-teman Mbak Siti, kira-kira apa yang akan Mbak Siti dapatkan dari situ? Kalau untuk yang didapatkan belum tahu ya Bu, cuman dengan yang apa yang saya alami sekarang ini, saya dapat sharing ke ibu, saya dapat berkeluh kesah, saya tuh merasa dapat dipahami gitu loh Bu. Saya merasa bahwa ternyata itu hanya pikiran berlebihan saya saja, bahwa belum tentu yang saya alami itu bisa jadi mereka alami juga gitu loh Bu. Belum tentu cuma saya aja yang mengalaminya, dan itu membuka pemikiran baru saya gitu loh Bu. Oh ternyata memang ini karena ketidakberanian saya untuk bercerita ya Bu ya, dan juga saya tidak mau untuk mengeluarkan apa ya Bu, kayak ke orang tua saya gitu. Saya tidak berani untuk menunjukkan bahwa saya itu sedang tidak baik-baik saja gitu Bu, dan itu yang membuat saya merasa diri saya itu semakin berat. Dan ketika saya bercerita kepada ibu itu, saya merasa beban saya itu ya sedikit ada yang dikeluarkan gitu loh Bu dengan saya bercerita. Ya mungkin kedepannya berarti saya juga bisa memulainya perlahan-lahan dengan teman kampus saya, dengan teman sekolah saya, dan juga saya dapat memberitahu kepada kedua orang tua saya terkait kondisi saya yang sebenarnya. Seperti itu ya Bu ya. Iya, jadi perasaan Mbak Siti itu memang harus diungkapkan ya Mbak Siti ya, apalagi terhadap teman-teman yang sedang berjuang bersama dengan Mbak Siti, agar saling support ya Mbak ya. Mungkin yang Mbak Siti butuhkan adalah support terhadap sesama gitu ya Mbak ya. Betul Bu. Karena Mbak Siti merasa kurangnya mendapatkan suportif gitu nggak sih Mbak? Karena saya merasa kecil gitu loh Bu dibanding dengan teman-teman saya yang besar gitu Bu. Merasa rendah diri ya Mbak ya. Iya betul Bu, saya terlalu merasa bahwa saya ini tidak bisa gitu Bu. Nah dari ketiga hal itu bisa disimpulkan nggak Mbak, kira-kira apa nih ternyata yang Mbak Siti tangkap dari konseling ini, apa yang Mbak Siti butuhkan? Yang jelas ketika saya mengalami permasalahan yang sudah saya ceritakan ke ibu, itu saya bisa bertanya kepada teman kuliah saya, terus juga saya bisa merefleksikan untuk dapat bercerita kepada teman kuliah saya maupun kepada teman sekolah saya. Apakah hanya saya saja yang merasakan seperti ini, atau ternyata memang pemikiran saya ini mereka pikirkan juga. Dan ketika saya sedang tidak baik-baik saja, saya boleh untuk berbicara kepada kedua orang tua saya bahwa memang saya sedang tidak baik-baik saja. Oke, berarti itu adalah kebutuhan pertama yang Mbak Siti ingin dapatkan ya Mbak ya, untuk membantu Mbak Siti keluar dari masalah Mbak Siti sekarang. Karena Mbak Siti memang terlalu banyak memendam sepertinya ya, sehingga membuat Mbak Siti hari-harinya tuh terasa melelahkan dan ketidakpercayaan diri untuk menjalani hari-hari ke depan gitu. Dengan Mbak Siti melakukan hal tersebut, Mbak Siti merasa bahwasannya Mbak Siti bisa menjalani hari-hari Mbak Siti dengan lebih baik, seperti itu ya Mbak ya. Ya Bu ya, Bismillah. Jadi udah tahu nih dong Mbak, apa yang harus Mbak Siti lakukan setelah sudah, ini? Ibu, sudah tahu. Saya jadi lebih memiliki pikiran lain yang sebelumnya belum saya pikirkan gitu Bu. Oh ternyata saya harus seperti ini gitu ya Bu. Dan hal-hal ini ya yang saya syukuri ya Bu, saya dapat mengambil langkah ke depannya apabila saya mengalami masalah yang serupa. Seperti itu Bu.
Jadi ya begitu ya Mbak ya, memang sepenting itu komunikasi. Karena kalau komunikasinya juga terhambat, jadi itu bisa membebani diri kita sendiri. Seperti itu. Berarti yang dibutuhkan Mbak Siti adalah bercerita, sharing, seperti itu ya Mbak. Oke. Sejauh ini Mbak Siti ada yang dirasakan lain tidak? Alhamdulillah saya lega sih Bu. Saya merasa ya insya Allah saya kedepannya itu bisa tahu apa yang saya lakukan, apa yang harus saya lakukan gitu. Karena sebelumnya saya terlalu menutup diri saya terlalu merasa bahwa diri saya ini bodoh, dan saya harus terlihat bahwa saya ini harus kuat, harus baik-baik saja di depan orang lain. Dan ini yang membuka pemikiran baru bagi saya Bu. Saya jadi bisa tahu harus melakukan apa ke depannya Bu. Oke. Untuk segi itu sudah terselesaikan ya Mbak ya, alhamdulillah ya. Untuk menyusun tugas-tugas perkuliahan, menyelesaikannya, Mbak Siti ada kendala tidak? Alhamdulillah nggak ada sih Bu. Aman ya Mbak ya, berarti langsung saya kerjakan. Oke, berarti hanya itu saja ya Mbak ya. Berarti ada yang ingin disampaikan lagi nggak Mbak selain hal-hal tersebut? Alhamdulillah sudah semua Ibu sudah saya sampaikan kepada Ibu. Oke, berarti sudah terpecahkan ya Mbak ya masalahnya ya Mbak ya. Apakah Mbak Siti rasa sudah cukup sesi konseling ini? Alhamdulillah cukup Ibu. Sudah cukup ya Mbak ya. Semoga Mbak Siti kedepannya bisa mengkomunikasikannya dengan baik kepada teman-teman Mbak Siti dan juga orang tua Mbak Siti, dan bisa menjalani hari-hari Mbak Siti dengan senang, happy, dan tidak terbebani lagi seperti itu. Kalau seperti itu, apakah sesi konseling ini bisa diakhiri Mbak Siti? Sudah Ibu, karena saya juga sudah merasa cukup lebih baik, sudah bisa ya Mbak ya. Terima kasih sebelumnya Mbak Siti, karena Mbak Siti sudah merasa cukup. Mungkin sesi konseling ini bisa diakhiri. Terima kasih sudah mempercayakan saya sebagai konselor yang bisa membantu Mbak Siti. Semoga kedepannya Mbak Siti bisa lebih baik lagi. Mbak Siti bisa menceritakan apa saja ke saya di luar permasalahan yang sama ya Mbak. Karena diharapkan Mbak Siti bisa mengulang kembali apa yang Mbak Siti dapat hari ini untuk menyelesaikan masalah-masalah selanjutnya yang sama seperti ini gitu. Mbak Siti boleh balik lagi ke saya dengan permasalahan yang berbeda seperti itu Mbak Siti. Apakah bisa dimengerti? Bisa Ibu. Oke. Terima kasih Mbak Siti atas waktunya dan kesediaan Mbak Siti untuk datang ke saya. Saya juga terima kasih banyak ya Ibu. Iya. Yaudah baik, terima kasih Mbak Siti sudah dicukupkan di sini. Waktunya sudah selesai, Mbak Siti sudah boleh pulang. Abis ini Mbak Siti mau kemana? Mau jalan-jalan dulu sih Bu. Mau jalan-jalan dulu, refreshing otak ya Mbak ya, biar nggak terlalu penuh dengan tugas-tugas dan keadaan yang ada menekan Mbak Siti gitu. Terima kasih Mbak Siti. Sama-sama Ibu. Mari Mbak Siti. Baik, Ibu. Naik apa nih Mbak Siti? Pulangnya? Gojek lagi Ibu. Naik Gojek lagi. Oh,